Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening everyone. How are you today? I hope you are very well today. Okay, today we would like to learn about recount text. What is recount text? Recount is a text which retells events or experiences in the past. Apa itu recount text? Recount adalah teks yang menceritakan kembali tentang peristiwa atau pengalaman di masa lalu. If you know diary, yes, they are similar. Jika kalian tahu diary, ya, mereka sama. Recount dan diary itu sama. Karena diary adalah teks yang dimana seseorang menceritakan pengalamannya di dalam bentuk tulisan. So, recount and diary is same. What is the purpose of the text? The purpose of the recount text is to retell the past event. Apa tujuan dari recount? Tujuan dari teks recount adalah untuk menceritakan kembali tentang kejadian yang terjadi di masa lampau. So, kata kunci dari apa itu tujuan teks recount yaitu to retell the story atau to retell the past event atau untuk menceritakan kembali cerita atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Generic structure of the text atau struktur teks. First, orientation, events, and reorientation. Orientation terletak di paragraf pertama. Orientasi berisi tentang pengenalan tokoh, and then tempat terjadinya kejadian dan waktu terjadinya kejadian dalam cerita tersebut. Lalu yang kedua, events atau peristiwa. Peristiwa berisi tentang runtutan cerita dari peristiwa yang diceritakan. Yang terakhir, reorientation, optional closure of events. Mengapa dikatakan optional? Karena ada dua pilihan, yaitu ada kesimpulan atau bisa juga saran atau moral value. Lalu language feeder atau tata bahasa. In recount text, there are three language feeder. First, using past tense atau menggunakan past tense. Mengapa menggunakan past tense? Karena pada recount text kita menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau, which is we must use past tense. Past tense harus menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb to. And then using adverb of time and place. Menggunakan kata keterangan waktu dan tempat. Kata keterangan waktu contohnya seperti yesterday, one day, and so on. Kemarin, suatu hari, dan lain-lain. Adverb of place atau kata keterangan tempat bisa menggunakan in, on, at, and etc. Using sequence of time, menggunakan urutan waktu. Urutan waktu sendiri di sini kita menggunakan seperti first, pertama, second, kedua, and then, dan lalu, finally, terakhir, and etc. dan lain-lain. Okay, the next, there is an example of recount text. You can read by yourself. Okay, in this example, di contoh ini, terdapat sebuah contoh teks recount beserta dengan pembagian sesuai dengan struktur teks tersebut.
Okay, thank you very much for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye.